anak-anak sudah hadir ya. Sebelum Ibu melanjutkan ke pelajaran, Ibu mau bertanya, siapa yang nggak hadir? Berapa orang yang nggak hadir? 3 orang. Tantri sama? Baik. Sekarang kita akan membahas masuk ke materi, yaitu tentang mana peraturan perundang-undangan. Baiklah, sebelum kita membahas materi tentang mana peraturan perundang-undangan, kita mengingat kembali materi minggu lalu, di mana materi minggu lalu tentang amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Berapa kali amandemen? 4 kali ya. Coba ada yang bisa menyebutkan sistematika amandemen Undang-Undang Dasar, jadi sebelum amandemen dan sesudah amandemen. Ada yang bisa? Ya, coba Naima sebutkan. Sebelum amandemen: 1. Pembukaan. 2. Batang tubuh terdiri dari 16 bab, 37 pasal, 61 ayat, 4 aturan peralihan, 2 aturan tambahan serta penjelasan. Sesudah amandemen: 1. Pembukaan. 2. Batang tubuh terdiri dari 20 bab, 73 pasal, 194 ayat, 3 aturan peralihan, 2 aturan tambahan serta penjelasan. Ya, itulah amandemen dari Undang-Undang Dasar, di mana terdiri dari pembukaan, kemudian batang tubuh dan penjelasan ya, di mana ada perubahan dari dalam hal batang tubuh ya. Sekarang untuk pertemuan kali ini kita bahas tentang peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional. Tapi kita pelajari dulu dalam lingkup kecil yang kalian alami sekarang, yaitu di lingkungan sekolah. Nah, kita ibaratkan suatu negara adalah sekolah. Nah, sekarang kita bikin kelompok. Kita membuat peraturan perundang-undangan yang ada di sekolah. Ya. Ini sudah berbentuk kelompok ya duduknya. Jadi Ibu tentukan kelompok pertama, kelompok kedua, kelompok ketiga, dan kelompok keempat ya. Kelompok pertama membahas tentang kelompok yang kedua tentang masuk sekolah. Kemudian yang ketiga tentang kewajiban siswa. Sekarang coba kalian tulis larangan-larangan tersebut ya. Coba mulai belajar berkelompok ya. Bacakan peraturan-peraturan yang kalian buat. Nanti kelompok yang lain menyepakati enggak gitu. Coba yang kelompok ini yang tentang peraturan siswa ya. Larangan siswa. Coba sebutkan. Berlangsung tanpa izin dari guru piket atau guru BK. 2. Membawa sepeda motor ke sekolah. 3. Membeli makanan dan minuman di luar sekolah. 4. Memakai perhiasan yang berlebihan serta berdandan yang tidak sesuai dengan pelajar. 5. Merokok di dalam dan di luar sekolah. 6. Meminjam uang dan alat-alat pelajaran sesama teman. Coba yang pertama apa tadi? Yang pertama, meninggalkan sekolah selama pelajaran berlangsung. Setuju tidak? Karena apa? Karena kita berada dalam waktu belajar. Ya, belajar kan? Kita di sekolah, kewajiban kita di sekolah adalah belajar. Jadi jika siswa meninggalkan sekolah dalam waktu belajar harus dikasih sanksi
makan serta berdandan yang tidak sesuai dengan pelajar. Setuju? Setuju. Karena kamu memakai perhiasan yang berlebihan akan mengundang petaka ya. Bisa saja di jalan kita ketemu dengan orang yang jahat ya. Yang selanjutnya, Merokok di dalam dan di luar sekolah. apalagi itu yang merokok tidak boleh ya. Sekarang kelompok ini sebentar. Yang kalian buat tadi peraturannya apa? Hal pakaian dan lain-lain. Ya. 1. Setiap siswa wajib memakai seragam lengkap. Setuju? 2. Siswa putri dilarang memakai alat kosmetika yang lazim dipakai orang dewasa dan memanjangkan kuku serta menyebutkan. Yang seterusnya, 3. Rambut difotografi bersih dan terpelihara. 4. Pakaian olahraga harus sesuai ketentuan sekolah. tadi mencukur rambut. Coba di sini, ada nggak yang rambutnya gondrong? Nah, besok harus dirapikan ya. Itu peraturan dalam hal apa? Pakaian. Kemudian kelompok ini, coba tadi sok. Ya, setuju? Ya, kalau gitu kemudian harus hormat ya. Coba kelompok yang itu tadi. Ya, tadi aturan-aturan yang kalian buat dan kalian telah sepakati ya. Jadi aturan yang kalian buat itu nanti harus dibikin dalam satu ya nanti dipampang di kelas. Jadi setiap anggota kelas yang melarang ada sanksinya. Itu dari kerja kelompok yang kalian buat. Ibu ucapkan terima kasih dan semoga aturan-aturan yang kalian buat itu harus ditaati ya. Kita cukupkan sekian pelajaran kali ini dengan bacaan